Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari ini ya, hari Jumat. Alhamdulillah, hari dimana hari yang paling utama bagi umat muslim. Terlebih lagi hari Jumat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia sekali. Alhamdulillah, kita gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah belajar meskipun jarak memisahkan kita, ya, dan terus semangat untuk belajar Al-Quran insyaallah. Baik, sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan kemarin ya, terkait apa itu hamzah wasol, ya, apa itu hamzatul wasli, dan apa itu hamzatul qat'i. Ya, kita kemarin sudah membahas apa pengertiannya ya, apa itu hamzah wasol, apa itu hamzah qat'i. Baik, sekarang kita sebutkan secara singkat, lalu kita masuk ke bagaimana cara membaca hamzah wasol ya. Baik, apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang terucap ya di awal kata dan dia gugur ketika lanjut, ya. Hamzahnya terletak di awal kata. Jadi hamzah wasal itu pasti di awal kata, awal sebuah kata, dan dia gugur ketika kita baca sambung atau lanjut. Itu adalah hamzah wasal ya. Tetap fokus ya. Jadi selanjutnya adalah hamzatul qat'i. Apa itu hamzah qat'i atau hamzatul qat'i? Yaitu hamzah yang terucap dan tertulis. Ya, misalnya ini ya, kemarin kita sudah menyebutkan, yaitu Ahmadu, lalu Ibrahimu, Amrun atau Amaro, atau selanjutnya Iroma dan Asfaro. Semuanya tertulis dengan hamzah wasal. Coba kita lihat ya. Nah, inilah bedanya ya. Ini adalah hamzah qat'i atau hamzatul qat'i ya. Dan ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal seperti ini ya penulisannya. Tuh. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca hamzah wasal. Kalau di mushaf Madinah atau mushaf standar internasional, hamzah wasal itu tidak ada harokatnya, tidak ada harokat fathah, harokat dhammah, atau harokat kasroh. Nah, oleh karena itu kita harus belajar bagaimana cara membacanya. Di sini kita akan belajar kaifiyatul ibtida'i bihamzatil wasli. Bagaimana cara kita memulai bacaan dengan hamzah wasal. Sebagian sudah antum semua pelajari, sudah anak-anakku pelajari di bab-bab sebelumnya, yaitu di bab lam qamariyah dan lam syamsiyah. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi ya. Sudah siap ya, kita perdalam lagi di beberapa kondisi atau beberapa keadaan hamzah wasal. Nah, kita masuk yang pertama. Hamzah wasal itu difathahkan atau nabda'u biha a ya, jika dia berada dalam kata lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu nanti ada pembahasan tersendiri di bahasa Arab. Intinya, kalau hamzah wasal tadi ya berada pada huruf alif lam seperti ini. Alif lam apa? Nah, alif lam yang sudah kalian pelajari. Ada alif lam apa ini? Nah, ini adalah alif lam qamariyah. Kenapa? Karena hurufnya setelah huruf lam ada huruf mim. Ya, di bab sebelumnya
di halaman ke ya ini lam qamariyah ya. Coba kalian lihat apakah ada huruf mim di sini. Nah, ini ada huruf mim ya. Jadi kalau alif lam misalnya tidak ada harokatnya di sini kan. Nah, berarti kita lihat huruf mim. Oh, berarti dia alif lam qamariyah. Nah, setelahnya contoh kedua. Alif lam yang kedua adalah ini. Ini alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Bagaimana cara tahunya ya? Ini ya. Setelah huruf lam ada huruf ro. Coba kita lihat, kita buktikan. Apakah ada huruf ro di lam syamsiyah? Coba kita buka di halaman berapa kemarin? Nah, ini. Oh, bukan lam qamariyah ini. Mana lam syamsiyah? Nah, ini dia. Ini adalah lam syamsiyah. Mana huruf ro? Ya, ini adalah huruf ro. Jadi, kalau ada huruf ro setelah alif lam, berarti dia alif lam syamsiyah. Gitu ya. Kita tidak perlu membahas panjang lebar di sini tahaji lam qamariyah dan lam syamsiyah karena sudah kita pelajari. Ya, intinya sesuai pembahasan kita sekarang membahas hamzah wasol. Bagaimana cara membaca hamzah wasol di awal kata. Jadi, yang pertama tadi adalah hamzah wasol difathahkan ya, atau kalau tahajinya nabda'u biha a ya, ketika dia berada dalam keadaan alif lam, baik itu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Ya, fahimtum sampai sini ya. Jadi yang pertama hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a ya, a. Jadi tuftahu, jadi difathahkan. Nah, cara yang kedua ya, cara yang kedua adalah tuksaru hamzatul wasli inda. Jadi hamzatul wasl itu atau hamzah wasl dikasrohkan. Dikasrohkan ketika apa? Nah, di sini ada dua keadaan. Dua keadaan yang membuat hamzah wasl itu dikasrohkan. Yaitu yang pertama. Nah, ini. Jika ya berada pada salah satu dari kata benda berikut ini. Coba dilihat. Ada ini. Ibnu, ibnatu, isnani, isnatani, imru'un, imro'atun, dan ismun. Ya, sekali lagi. Ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imru'un, imro'atun, ismun. Nah, kesemuanya ini ya, itu di hamzah wasalnya dimulai dengan harokat kasroh ya, dikasrohkan. Ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imru'un, imro'atun, ismun. Ya, itu ya. Jadi jika hamzah wasalnya berada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 kata ini dia pasti hamzah wasalnya nabda'u biha i ya, hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha i, ba sakinah muqalqalah ibnu, ibnu ya, seperti itu contohnya. Nah, sekarang keadaan yang kedua yang membuat hamzah wasalnya dikasrohkan, yaitu ketika hamzah wasalnya itu berada dalam kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Ya. Kata kerja, perintah, kata perintah, afwan, 3 kata perintah atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ada contoh-contoh kata perintah. Nanti ketika kalian sudah naik di kelas 5 atau kelas 6, nanti kalian akan belajar apa itu kata perintah, apa itu kata kerja dalam bahasa Arab. Baik, sekarang intinya kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara membaca hamzah wasl yang berada dalam kata kerja atau kata perintah. Baik ya, lihat di sini.
Maka caranya di sini adalah lihat huruf ketiganya, ya. Huruf ketiga. Oh, afwan, tadi penjelasan Ustaz salah ya. Jadi bukan yang terdiri dari 3 huruf, tapi di sini adalah maksudnya lihat huruf ketiganya. Jadi hamzah wasol yang terdiri yang terdapat pada kata kerja. Kata kerja yang dikasrohkan, kata kerja, ya. Jadi kita lihat di harokat huruf ketiganya maksudnya. Coba dilihat. Yang warna hijau ada harokat fathah, ya, harokat kasroh. Nah, jika harokat huruf ketiganya ini fathah, ya, dan kasroh, terutama di huruf ketiga ya dari hamzah wasol. Coba dilihat 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, di huruf ketiganya ini dia harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya pasti kasroh. Berarti nabda'u biha i, ya. Ini memang butuh diulangi, butuh dipahami dengan serius agar bisa membaca dan membedakan hamzah wasol mana yang dimulai dengan fathah, kasrah atau dhammah, ya. Sekali lagi, jika huruf ketiganya fathah atau kasroh, ya, ini dilihat di sini, ya. Kalau di sini ini bukan huruf ketiga, tapi dia huruf ke 1 2 3 4, huruf keempat. Kenapa? Karena di sini ada huruf tambahan, ya, huruf tambahan dalam kata kerja, ada sin dan huruf ta. Jadi yang dihitung yang huruf fa ini. Ada pembahasan tersendiri nanti. Ya, intinya secara umum, ya, lihat di huruf ketiga. Jika fathah atau kasrah, maka hamzah wasolnya dimulai dengan nabda'u biha i, ya. Fahimtum sampai sini? Ya, saya harap bisa dipahami. Nah, selanjutnya, ya, keadaan yang ketiga, ya, kondisi ketiga dalam hamzah wasol yang membuat dia dimulai dengan didommahkan. Jadi kan tadi fathah sudah, kasroh sudah, kasroh terbagi menjadi 2. Nah, sekarang yang terakhir, seperti apa hamzah wasol jika dia dimulai dengan harokat dhammah? Jadi kalau tahji, hamzah waslin tasqutu waslan nabda'u biha u. Nah, seperti itu. Nah, keadaannya adalah jika dia berada dalam kata kerja dan huruf ketiganya sama, ya. Jadi kita melihatnya di huruf ketiga. Huruf ketiganya dia harokatnya dhammah juga. Nah, ini dilihat warna hijau, dhammah semua. Nah, kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya dia juga dhammah. Coba kita contohkan tahjinya. Oh ya, kita contohkan tadi dulu ini di sini, ya, biar antum semua paham. Hamzah waslin tasqutu waslan nabda'u biha i, qaf sakinah muqalqalah iqra, hamzah sakinah iqra, ya, seperti itu contoh tajinya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Contoh taji bagaimana jika hamzah wasolnya didommahkan. Kita masuk ke sini. Hamzah waslin tasqutu waslan nabda'u biha u, dal sakinah muqalqalah ud'u, ya, seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Nah, sekarang coba sampai sini, ya, bisa dipahami, semoga dapat dipahami. Nanti kalau belum paham bisa tanya ke Ustadz. Nah, di sini kan ada contoh-contoh, ya. Nah, silakan coba kalian tahji. Sekarang Ustadz beli harokat di sini. Serut. Ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun. Ini sukun, ya. Ya, kita coba tahji yang di sini.
Ya, ini kita mulai di sini ya, dari contoh yang kedua. Hamzah waslin taskutu waslan nabda'u biha i. Dzal sakinah idha. Ba sakinah muqalqalah idhab. Hamzah waslin taskutu waslan. Ha sakinah bi. Ta sakinah muqalqalah bi. Seperti itu. Sekarang kita contohnya yang ini. Dhammah. Hamzah waslin taskutu waslan nabda'u biha u. Sin sakinah usju. Dal sakinah muqalqalah usjud. Ya, yang ini hamzah waslin taskutu waslan nabda'u biha u. Jim sakinah muqalqalah ujtu. Tha syadda wa fathah ujtus sa. Ta sakinah ujtus sat. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi sekali lagi kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Hamzah wasol itu cara membacanya ada 3. Difathahkan ya, nabda'u biha a itu ketika berada dalam keadaan alif lam, baik itu lam qamariyah ataupun lam syamsiyah. Yang kedua, hamzah wasol dikasrohkan jika dia berada di salah satu dari kata benda berikut ini. Ya, ada ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imru'un, imro'atun, ismun. Yang kedua, dia dikasrohkan jika berada dalam kata kerja yang mana huruf ketiganya itu fathah atau kasroh. Iqra, idhab, ihbit, idrib, istaghfir. Seperti itu. Nah, yang ketiga, hamzah wasol itu dindomahkan ya, nabda'u biha'u jika dia berada pada kata kerja yang huruf ketiganya adalah dhammah ya, madmuman. Contohnya ud'u, usjudu, ujtusat, istuhzi'u atau istuhzi'a. Ustuhzi'a ya. Seperti itu. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Ya, semoga dapat dipahami dan bisa diterapkan dalam pembacaan Al-Quran. Ya, semoga jika ada yang belum dipahami silakan bertanya ke Ustadz. Sekian dari Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.